Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi saya Arga Tumadi menemani pagi hari Anda dan mengajak Anda untuk berkeliling, melihat keindahan dan juga keunikan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat keindahan dan juga keunikan yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di mana memang wilayah ini terkenal dengan keindahan alam dan juga budayanya. Hal ini merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus. Lalu kiranya bagaimana pemerintah Kabupaten Semarang melakukan upaya pelestarian terhadap alam dan juga budaya ini? Berikut liputannya untuk Anda. Di bawah kepemimpinan Bupati Semarang Ngesti Nugraha, saat ini Kabupaten Semarang menggalakkan seni pertunjukan budaya baik di tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tak hanya memperbanyak pertunjukan kesenian, tradisi warisan leluhur juga terus dijaga sebagai upaya nguri-uri budaya dengan mengenalkan kepada generasi penerus. Seni budaya tidak hanya sebagai seni pertunjukan saja, namun juga memiliki nilai-nilai yang luhur sebagai sebuah warisan karena mengajarkan akhlak kepada generasi muda dan sebagai sarana penyebar luasan informasi yang luas untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Ada beberapa kesenian budaya yang sering dibawakan oleh masyarakat Kabupaten Semarang. Di antaranya adalah tari gambyong, tari keprajuritan, wayang kulit, wayang orang, kuda lumping, hingga karawitan. Sebagai salah satu penyampaian informasi dan layanan publik kepada masyarakat, belum lama ini Pemkab Semarang menampilkan seni wayang orang atau ketoprak sebagai sosialisasi gempur rokok ilegal. Ketoprak ini dimainkan oleh unsur Forkompimda yang memberikan tuntunan kepada masyarakat, tidak hanya sekedar tontonan. Dalam pagelaran ketoprak ini, Bupati Semarang Ngesti Nugraha memerankan Adipati Pandan Arum, Wakil Bupati Semarang M. Basari sebagai Patih, Sekda Kabupaten Semarang memerankan Pangeran Sepuh, dan Ketua DPRD Kabupaten Semarang sebagai Begawan. Pagelaran ketoprak digelar di lapangan Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Sekaligus kita sosialisasi terkait dengan program-program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Tadi misalnya dari Pak Wakapolres Semarang menyampaikan katanya dengan Kaptibmas, katanya kemampuan remaja, kaitannya dengan masalah narkoba. Kemudian juga tadi dari Pak Perwira Penghubung dari Kodim 074 katanya program TMD itu juga tidak hanya bangunan fisik tetapi juga bangunan fisik termasuk untuk tempat ibadah, sosialisasi narkoba, kelangan remaja, kemudian edukasi di bidang pertanian, misalnya gitu. Sementara itu, bagi para aparatur sipil negara yang ikut terlibat dalam pagelaran ini, pengalaman bermain ketoprak menjadi pengalaman baru yang menyenangkan karena bisa nguri-nguri budaya daerah yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Tentunya, guna menjaga warisan leluhur ini, diperlukan pondasi yang kuat yang harus ditanamkan sejak dini. Melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, pemerintah Kabupaten Semarang mulai menanamkan kebudayaan sejak anak-anak usia TK. Bahkan, di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga tidak jarang digelar pertunjukan seni budaya yang melibatkan para siswa. Pembangunan pondasi pelestarian budaya tradisional ini juga masuk ke dalam kurikulum, termasuk yaitu kurikulum Merdeka yang telah diterapkan di seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP.
kami sesuai dengan kurikulum yang terbaru Merdeka. Semua sekolah di Kabupaten Semarang 52 satuan pendidikan sekolah pertama negeri dan 49 sekolah swasta ini kami bidang kebudayaan itu kami serahkan kepada sekolah masing-masing. Apa yang terbaik di daerah di Kabupaten Semarang itu ya dikembangkan oleh sekolah masing-masing, sehingga antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda kebudayaan. Pak, tentunya kan harus ada wadah juga ya Pak untuk menampilkan mereka, itu seperti apa? Yang difasilitasinya seperti Ya, apa? fasilitasi kami kami serahkan kepada guru kesenian. Guru kesenian yang ada di sekolah masing-masing, baik negeri maupun swasta. Dalam melestarikan budaya warisan leluhur, tentu pihak sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Namun diperlukan guru pembimbing khusus seni yang memiliki keahlian, sehingga dapat mengajarkan seni budaya serta sejarahnya kepada anak-anak dengan tepat. Nah, seperti apa tantangan dari sekolah dalam melestarikan budaya tradisional di tengah tantangan era modern? Nantikan liputannya setelah jeda berikut. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan Bendungan Tapin Menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi terkini dari jantung sumber berita, berimbang dan terpercaya. Nikmati kabar petang setiap hari jam 4:30 sore live di TV One. Era modern seperti saat ini tentunya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, termasuk diantaranya dalam mengenali seni dan kebudayaan asli daerah mereka. Melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pemerintah Kabupaten Semarang mengenalkannya kepada anak-anak sejak dini. Lalu kiranya bagaimana tantangan yang dihadapi? Berikut liputannya. Pemkab Semarang mulai mengenalkan seni budaya tradisional kepada anak-anak usia dini atau TK. Melalui TK, anak-anak dikenalkan berbagai permainan tradisional, makanan tradisional, seni tari, hingga alat musik tradisional. Diperlukan kesabaran dalam mengenalkan hal tersebut kepada anak-anak, karena tidak sedikit dari mereka yang belum mengetahuinya. Di TK Negeri Pembina, Bergas, seni tari dan alat musik angklung mulai diajarkan kepada anak-anak melalui kegiatan ekstrakurikuler. Untuk membimbing anak-anak, pihak sekolah mendatangkan guru khusus agar bisa mengajarkan seni budaya yang tepat kepada anak-anak.
tantangan yang kita hadapi biasanya kita memang penyediaan guru Mas, karena memang kami berupaya untuk memfasilitasi, untuk mengembangkan bakat minat anak itu dengan guru yang profesional. Jadi kami memang tidak mengambil dari internal sebagai guru kelas, tapi menghadirkan dari guru di luar yang memang kompetensinya sesuai dengan yang alhamdulillah secara mayoritas anak-anak senang. Karena memang pada dasarnya kan anak-anak suka joget-joget, suka musik seperti itu ya. Meskipun di awal tahun biasanya yang TK kecil, memang karena mereka baru awal masuk, murid baru, itu biasanya mereka masih malu-malu. Jadi masih malu, ingin gerak-gerak masih malu seperti itu. Namun seiring dengan perjalanan, lambat laun mereka melihat temannya sudah ikut gerak-gerak, akhirnya dia... Secara berjenjang, kesenian tradisional juga diajarkan kepada anak-anak sekolah dasar. Di sini, anak-anak mulai diberikan banyak pilihan seni budaya untuk bisa diikuti, seperti olahraga tradisional pencaksilat, menari, hingga seni musik. Meski demikian, tantangan yang dihadapi juga semakin besar. Karena banyak anak yang belum memahami seperti apa budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Ya, tantangan yang kami hadapi adalah karena anak-anak mungkin misalkan seperti permainan tradisional di rumah mereka tidak pernah melihat permainan-permainan tersebut, sehingga saat mereka di sekolah untuk memperkenalkannya lagi kami harus dari awal memperkenalkannya. Kemudian untuk pembiasaan-pembiasaan yang baik berhubungan dengan akhlak mereka ataupun juga dengan karakter mereka, itu kami memakai kebiasaan yang dibiasakan. Jadi waktu mereka datang, kami sambut mereka dengan memberi salam kepada mereka. Kemudian juga dibiasakan mereka di setiap kelas ada 5S, sehingga karakter mereka bisa terbentuk dengan baik. Untuk tantangannya ya karena memang itu di rumah juga mereka belum terbiasa begitu. Jadi mungkin anak milenial, jadi segala sesuatunya mereka lebih sibuk dengan HP, dengan mungkin permainan-permainan yang modern sekarang yang mereka tidak paham. Untuk misalkan permainan juga tidak paham permainan yang tradisional, bahkan makanan-makanan juga mungkin mereka tidak paham dengan makanan-makanan tradisional. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, pengenalan kesenian dan kebudayaan di tingkat SMP jauh lebih masif dikenalkan kepada para siswa. Bukan hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler saja, namun dari pakaian dan kebiasaan adat Jawa juga diperkenalkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. SMP 4 Ambarawa ini ada beberapa pembiasaan untuk mengenalkan budaya-budaya warisan leluhur, yaitu antara lain mulai dari berpakaian, yaitu berkebaya, bersurjan, berjari, itu setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian lagu tata krama itu berbahasa Jawa. Kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ada angklung, ada tari, kemudian juga ada ekstra membatik. Itu masalah satu usaha kami SMP Negeri 4 Ambarawa. Batik harus kemudian dikenalkan atau diwariskan kepada anak-anak. Jadi batik yang dikenalkan pada anak-anak adalah batik patron Ambarawa. Batik ini adalah warisan leluhur yang sudah ada sejak tahun 1867 dan ini bisa kembali lagi ke Indonesia. Nah, untuk itu kami di bidang pendidikan khususnya SMP 4 Ambarawa mengenalkan kembali kepada para siswa supaya warisan ini tidak hilang berupa ekstrakurikuler membatik. Jadi motifnya itu kira-kira ada 87 motif. Tadi yang sudah dilihat Mas tadi ada flora fauna, terus ada ceplok dan ada yang lainnya. Peninggalan warisan leluhur tidak hanya berupa seni budaya saja, namun juga adanya peninggalan bangunan bersejarah seperti yang bisa dilihat di SMP Negeri 1 Ungaran. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Iya, terima kasih. Kami sosialisasikan
Sejak awal tahun pelajaran kami sampaikan ke orang tua maupun anak-anak bahwa anak-anak dalam proses pembelajaran dan pembimbingan menempati gedung-gedung cagar budaya. Tentunya sebagai warga sekolah kita punya tugas atau tanggung jawab untuk merawatnya, tidak mengotori, untuk merawatnya untuk tidak merusak, dan bila mana perlu malah dengan kita melestarikannya dengan mengisi kegiatan-kegiatan terkait dengan budaya-budaya dan uri-uri yang masuk dalam pelajaran, baik pelajaran seni budaya maupun pelajaran yang lain juga termasuk ekstrakurikuler. Di antaranya adalah tari klasik, kemudian ada juga gamelan, gitu ya Pak ya. Ada lagi tambahan seni-seni musik, membatik juga ada di sini. Ini juga mengangkat budaya Jawa juga. Walaupun ada pada perkembangannya ada batik cap dan seterusnya, kita sampai pada tema-tema lingkungan. Nah, tentunya pondasi yang dibangun sejak usia dini diharapkan mampu untuk melestarikan kesenian tradisional yang sudah diwariskan kepada kita. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana upaya Pemkab Semarang untuk mendongkrak dunia pariwisata melalui seni budaya. Saksikan saat lagi. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan Bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi terkini dari jantung sumber berita, berimbang dan terpercaya. Nikmati kabar petang setiap hari jam 4:30 sore, live di TV One. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan Untaian nasihat menyentuh kolbu tentang perilaku, sikap hati, dan kesiapan mukmin menghadapi zaman bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Peningkatan jumlah wisatawan ke Kabupaten Semarang tentu saja ini merupakan salah satu hal yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Melalui Dinas Pariwisata, maka Pemkab Semarang membuat pertunjukan seni dan budaya di sejumlah tempat wisata. Di antaranya adalah pertunjukan yang dilakukan di Bukit Cinta, Danau Rawapening, dan juga Gedong Songo. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang.
Kabupaten Semarang dikenal memiliki danau yang cukup indah, yaitu Danau Rawapening. Guna meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan Bukit Cinta Danau Rawapening, Pemkab Semarang melalui Dinas Pariwisata menggelar pertunjukan seni budaya yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Rawapening. Kawasan Bukit Cinta menjadi salah satu lokasi wisata yang rutin menggelar pertunjukan seni budaya. Karena selain memiliki lokasi yang mendukung, keindahan alam Danau Rawapening juga menjadi salah satu daya pikat untuk menggelar pertunjukan seni budaya di kawasan ini. Tahunan, yaitu Rawapening Performing Art dan juga Festival tahun 2023, dan acara ini rutin dilaksanakan di Rawapening. Tadi ada acara pentas seni budaya, ada UMKM, ada juga larung sesaji, dan ini event yang secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Tujuannya yang pertama untuk mengangkat destinasi wisata khususnya di Rawapening, dan juga sesuai dengan unggulan Kabupaten Semarang, Intan Pari, Perdagangan Jasa, Industri Pertanian Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, sekaligus untuk promosi terkait dengan hasil pertanian, UMKM, hasil dari industri, kemudian juga agar pedagang juga bisa bangkit. Harapan kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, seni budaya ini harus kita lestarikan bersama-sama. Yang pertama kaitannya dengan pembinaan di bidang seni dan budaya, ada di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang, dan juga ada di Dinas Pariwisata. Ini harus bersama-sama bersinergi. Anggaran untuk pembinaan kelompok seni dan juga kebudayaan di Kabupaten Semarang cukup besar. Di tahun 2022 ini ada sekitar 9 miliar yang terdiri dari bantuan hibah secara langsung maupun untuk pentas seni. Kemudian juga yang tidak kalah penting kaitannya dengan budaya yang adiluhung seperti Kromo Inggil, bahasa Jawa Kromo Inggil juga perlu kita lestarikan bersama-sama. Di setiap hari Kamis, pemerintah daerah sampai di tingkat sekolahan SD, SMP, pemerintahan desa kelurahan, kecamatan, kita berupaya secara maksimal untuk menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil di dalam pemerintahan. Kecuali ada tamu-tamu yang belum memahami, belum bisa memakai bahasa Jawa Kromo Inggil, ya kita pakai bahasa Indonesia. Tapi ini harus kita lestarikan secara bersama-sama. Kegiatan pertunjukan seni budaya Rawapening saat ini menjadi agenda rutin tahunan. Tujuannya guna melestarikan seni budaya tradisional serta meningkatkan potensi kunjungan wisata ke Kabupaten Semarang, khususnya Danau Rawapening. Depan juga masih ada lagi, ini agenda tahunan Festival Rawapening. Kemudian Festival Cinta Kita Satu melestarikan budaya. Jadi wadah budaya yang ada di Kabupaten Semarang kita lestarikan, tetapi tujuan dari selain melestarikan budaya adalah untuk menarik destinasi wisata kita. Kalau sekarang yang ada di Bukit Cinta berarti cerita tentang Bukit Cinta. Nah, begitu. Jadi harapannya dengan adanya festival ini akan menarik wisatawan dari luar negeri. Besok akan dikemas yang lebih
bagus, akan di prepare lebih panjang sehingga nanti akan bekerja dengan beberapa DTW untuk kita agendakan nih besok festivalnya Rawapening itu kapan, dan mereka supaya pada mengikuti wisatawan pada kesini di hari itu. Saat ini pun sudah banyak hari ini, pas kebetulan karena ini di hari Sabtu juga di pagi tadi sudah banyak wisatawan yang pagi ikut, oh ya ternyata ini ada legendanya seperti ini, dan ini buat mereka menarik supaya mereka datang ke sini tidak hanya sekali, untuk besok lagi ke sana ada lagi yang menarik dan menarik. Selain kawasan Bukit Cinta Danau Rawapening, kawasan wisata Candi Gedong Songo juga memiliki tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Semarang. Salah satu tradisi yang menjadi agenda tahunan adalah Festival Gedong Songo, yang merupakan rangkaian dari bersih-bersih candi yang dilakukan 1 tahun sekali. Sementara itu, Dinas Kominfo Kabupaten Semarang berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi mengenai event seni budaya di Kabupaten Semarang agar dapat terdengar hingga Nusantara bahkan dunia. Harapannya, tentu dengan semakin dikenalnya budaya di Kabupaten Semarang akan semakin membuat Kabupaten Semarang menjadi salah satu tujuan utama wisata di Jawa Tengah. Salah satu tugasnya adalah membantu Bapak Bupati dalam rangka mempublikasikan seluruh aspek-aspek, ya, termasuk kebudayaan. Jadi Dinas Kominfo ini dalam berbagai kegiatan ini selalu ikut andil dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Seperti kemarin ada Festival Gedong Songo, ada Festival Rawapening. Ini kita membantu OPD Dinas Pariwisata dalam rangka mempublikasikan seluas-luasnya dengan berbagai media yang kita punya, seperti ada radio, ada YouTube, ada IG, ada kita bantu lewat live streaming, sehingga semua event-event kebudayaan yang ada di Kabupaten Semarang ini bisa tersebar luas di seluruh Nusantara, di seantero dunia lah. Yang penting kita bantu seluas-luasnya dengan